Halo semuanya, perkenalkan, saya Arianti Sylvia. Saya yang akan membantu kalian untuk memahami mengenai UI dan UX design untuk pembuatan mobile app. Saya akan sharing tentang proses pembuatan UI dan UX design berdasarkan pengalaman saya sebagai product designer selama bertahun-tahun. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mulai dari apa itu UI dan UX design, hingga bagaimana cara melakukan setiap tahap dalam proses UI dan UX design yang bisa kalian terapkan untuk pembuatan mobile app. So, simak baik-baik video ini ya. UX atau User Experience merupakan pengalaman keseluruhan dari seseorang saat menggunakan suatu produk. UX ini mencakup semua aspek interaksi user dengan perusahaan, jasa, dan produknya. UX Design merupakan proses yang menghasilkan produk yang akan berinteraksi langsung dengan user, yang mana di dalamnya juga terdapat proses User Interface Design yang berfokus pada proses pengembangan platform antarmuka. Proses dari UX Design secara garis besar terdiri dari 4 tahap, yaitu concepting, wireframing, prototyping, dan testing. Dalam keempat tahapan ini, tahap prototyping dan testing juga merupakan bagian dari proses user interface atau UI design. Proses keseluruhan dari UX design ini merupakan proses yang dapat dilakukan berulang-ulang atau iteratif, tergantung kepada feedback yang didapatkan dari user di setiap tahapannya. Proses ini juga bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile. Concepting merupakan fase pertama dari UX design, yang mana fase ini merupakan fase untuk bereksplorasi dan merumuskan perspektif yang dilakukan melalui riset dan analisa. Dalam fase pertama ini, terdapat 3 aktivitas utama yang harus dilakukan, yaitu empathize, define, dan competitor mapping. Yang pertama, empathize, merupakan aktivitas mendengarkan dan memahami user. Dalam aktivitas ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu journey, proses yang harus dilalui user untuk menggunakan produk. Selanjutnya, problem, permasalahan general yang dihadapi oleh user dalam menggunakan produk. Pain point, permasalahan spesifik yang dialami oleh user dalam menggunakan produk. Selanjutnya, needs, apa yang dibutuhkan oleh user terkait dengan produk. Kemudian, ada desire, apa yang user inginkan terkait dengan produk. Yang kedua, define, merupakan aktivitas merumuskan informasi dari user menjadi insight dan membangun sebuah point of view berdasarkan insight tersebut. Yang ketiga, competitor mapping, merupakan aktivitas mengenali kompetitor dan memahami apa yang dilakukan oleh mereka untuk mempermudah kita dalam mengeksekusi prinsip ATM, atau amati, tiru, dan modifikasi. Proses dari riset dan analisa dari fase concepting ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang permasalahan dan realita yang dialami oleh user. Secara umum, langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum proses pembuatan wireframe adalah 1. Mengumpulkan materi yang dibutuhkan untuk wireframe. Yang kedua, merencanakan keseluruhan Information Architecture atau IA aplikasi. Yang ketiga, menyiapkan user flow dan rincian navigasi. Yang keempat, menyertakan semua informasi, komponen, dan konten yang dibutuhkan. Yang kelima, membuat wireframe untuk setiap layout dan interaksi. Wireframe dapat didefinisikan sebagai garis besar yang menunjukkan tata letak dan fungsi desain. Biasanya, proses ini dimulai dengan sketsa atau pen and paper yang sangat mendasar, dengan ketelitian rendah, dan akan berkembang menjadi mockup yang terperinci. Dalam proses pembuatan wireframe, terdapat 3 tahapan utama. Yang pertama, menuangkan ide layout menjadi low fidelity wireframe menggunakan pen and paper berdasarkan input dan hasil riset. Yang kedua, validate. Diskusikan ide bersama user dan juga tim internal untuk mendapatkan feedback yang dapat digunakan dalam proses iterasi. Yang ketiga, memproses hasil validasi dan iterasi dari low fidelity wireframe ke high fidelity wireframe atau yang biasa disebut dengan mockup design. Low fidelity dan mockup memiliki perbedaan dalam hasil konten dan visual. Low fidelity hanya mencakup konten dan visual paling dasar dan biasanya tidak interaktif. Sedangkan mockup merupakan representasi yang lebih terperinci yang dapat diklik, dapat merespon aksi yang diberikan oleh user,
dan meniru interaksi antarmuka produk. Aktivitas tersebut bersifat iteratif, tergantung kepada feedback yang diberikan oleh user di setiap tahapannya. Prototyping merupakan proses pengembangan wireframe ke tahap selanjutnya, yang mana semua konten, seperti teks dan visual, serta interaksi akan dilengkapi. Hasil akhir dari proses prototyping ini adalah sebuah model yang dapat digunakan dan siap untuk diujikan kepada user. Prototyping dilakukan berdasarkan pada 5 prinsip user interface. Yang pertama, digestibility. Desain yang baik adalah desain yang mudah dicerna oleh user. Yang kedua, clarity. Desain yang baik memberikan informasi yang jelas. Yang ketiga, trust. Desain yang baik harus dapat membangun kepercayaan di setiap langkah, yang kemudian mengarah ke konversi. Keempat, familiarity. Desain yang canggih bisa jadi terlihat luar biasa, tetapi desain yang dapat menciptakan konversi jauh lebih baik. Menggunakan pola, icon, dan gaya presentasi yang mudah dikenali adalah cara yang bagus. Yang kelima, delight. Pengguna akan semakin senang dengan solusi yang diberikan jika kita bisa menyederhanakan hal yang kompleks. Testing dilakukan berulang kali sebagai bagian dari rangkaian pengembangan iteratif UI dan UX design untuk menciptakan produk yang memberikan pengalaman yang baik serta mempermudah hidup pengguna. Oleh sebab itu, setiap desain harus dites ke user. Adapun testing ini disebut sebagai usability testing. Usability testing dilakukan dengan 3 tujuan, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan masalah yang terdapat pada desain produk atau jasa. Yang kedua, menemukan kesempatan atau hal-hal yang bisa ditingkatkan. Yang ketiga, mempelajari kebiasaan dan preferensi target user. Usability testing dilakukan dengan memberikan tugas kepada user, kemudian mengamati perilaku mereka. Hal ini melibatkan 3 elemen utama, yaitu yang pertama, fasilitator, yang memandu partisipan selama proses testing. Yang kedua, skenario dan tugas, yaitu aktivitas-aktivitas realistik yang memungkinkan partisipan lakukan di kehidupan nyata. Yang ketiga, partisipan, user dari produk atau jasa yang sedang dipelajari atau dikembangkan. Setelah menyimak pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa UX design adalah proses yang iteratif. Karena itu, perlu untuk terus-menerus dites dan diperbaiki. Semoga video ini membantu pengembangan produk kalian ya. Terima kasih, dan sampai jumpa di lain kesempatan.